Halo Kak. Halo, Asik nih. apa Malam kabar semua? baik, kita semua baik, Kak. Wah, teman-teman yang baru pada join, kenalin nih tamu kita yang istimewa banget. Kak, kenalin diri dong. Tuh. Iya, Aduh, apa kabar semua ya? Baik ya. baik. Terima kasih banget udah ngundang Kak Saud. Iya, thank you juga udah terima undangannya. Iya. Dan ini Kak Saud live pakai akun Like Salt. Jadi buat teman-teman Like Salt juga bisa join, bisa gabung. Dan jangan lupa follow akun poweryouth.id. Wih. Mantap. Iya. Di-add juga ya akun like Salt-nya, asik. Mantap. Like Salt ada YouTube, Kak, biar kita bisa subscribe gitu. Berbahaya main YouTube ya, jadi nggak usah. Oke, nanti jadi YouTuber ya. Iya. YouTube saya no name. Oh, no, Bukan nama saya. Pokoknya ada lah nanti. ada ya. Oke. Oke. Oke, Kak, kita mulai ya sekarang ya, Kak ya. Siap, 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 siap. Kenalin dulu, aku Evelyn. Aku Angel. Ya, kita bakal nanya-nanya buat memulai gitu untuk tema hari ini. Nah, teman-teman, tema ini kan kita lagi ngomongin tentang am I secure ya, artinya gue aman nggak gitu ya. Amannya ini berarti bukan kayak dijagain sama satpam ya, Kak, bukannya aman maksud di sini ya. Oke, ulangin boleh? Oke, kita lanjut ya, Kak. Jadi tadi kan kita bilang tema kita am I secure gitu ya. Maksudnya apakah kita aman gitu. Nah, aman di sini kan bukan kayak dijagain sama satpam ya, Kak ya, bukan aman kayak gitu gitu ya. Tapi kan lagi ngehits nih, Kak, di kalangan anak muda, tapi sebenarnya ini problema buat semua orang gitu, sampai orang tua juga, tentang rasa aman, insecure ya. Orang itu suka bermasalah di dalam rasa amannya gitu. Jadi nggak kenal usia nih gitu. Bahkan kadang anak kecil bisa ngerasa nggak aman dalam hatinya, mungkin ngalamin pergumulan atau masalah misalnya gitu. Nah, Kak, jadi aku ada baca satu buku, dia bilang kayak gini, bahwa ada 3 kebutuhan emosi yang paling mendasar nih, Kak. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, rasa aman, rasa berharga, sama rasa kontrol diri nih, Kak. Nah, khususnya yang paling menjadi satu kebutuhan itu, kita mau bahas hari ini tentang rasa aman ya. Karena kayaknya rasa aman itu udah jadi sumber gitu dari rasa berharga. Kalau nggak aman, kita kurang merasa berharga, kita kurang merasa bisa kontrol diri gitu. Nah, kita pengen nanya-nanya nih sama kakak. Kakak itu rasa aman yang dimaksud itu apa sih gitu? Iya. Kalau kita kembali ya kepada kehidupan real manusia, rasa aman itu kan berhubungan dengan sebuah kepastian. Jadi kalau misalkan kenapa manusia merasa tidak aman, kenapa manusia merasa insecure kan? Itu karena mereka tuh merasa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak pasti. Ketidakpastian itulah yang membuat mereka itu kadang-kadang ngerasa kayak nggak aman, insecure, lalu kemudian mulai curiga, mulai ketakutan, mulai khawatir. Nah, jadi rasa tidak aman itu atau insecure itu tuh kebetulan boleh dibilang tuh karena ketidakpastian, karena ketidakjelasan dunia ini, dan ketidaktahuan manusia akan masa depan, akan ada yang di depan, akan apa yang ada di depan, sehingga akhirnya membuat mereka itu ngerasa bahwa gue nih rasanya kayak nggak aman nih hidup nih, kayaknya ngerasa nggak jelas nih sesuatunya. Nah itu sih kalau menurut saya. Oh, oke. Berarti rasa aman itu kayak merasa sesuatu nggak pasti ya, Kak ya? Tapi Iya, jadi kalau rasa tidak aman itu rasa yang sesuatu yang tidak pasti. Jadi nah kalau mereka merasa kalau dibalikin lagi rasa aman adalah mereka merasa bahwa sesuatu itu udah pasti, tidak akan menjadi sebuah problem, tidak akan membuat mereka khawatir, tidak akan membuat mereka gelisah. Nah, mereka menganggap itu sama dengan rasa aman, gitu. Oh, oke. Benar sih, Kak. Nah, kalau itu kan mungkin lebih orang-orang yang lebih agak dewasa ya, Kak. Kayak misalnya kita mikirin tentang masa depan gitu, tentang rasa aman.
Nah, ternyata sekarang problema anak muda sekarang tuh rasa aman itu berkaitan dengan penampilan mereka, Kak. Gitu kayak Guys. misalnya kentut, kayaknya kalau dibilang aduh bulat banget ya lu, aduh gile Langsung kayaknya kepikiran. jerawat satu udah nggak mau keluar rumah sampai tuh jerawat hilang dari lantai. Nah, ternyata rasa aman itu udah mulai sedikit aja udah bikin rasa aman itu muncul gitu di generasi sekarang nih, Kak. Gimana tuh? Hmm. Mm-mm. Iya, karena anak sekarang itu kan hidup dari apa ya, dekat dengan teknologi kan. Nah, kalau kita tahu sekarang teknologi media itu begitu berkembang cepat, lalu akses itu terbuka lebar, dan yang paling penting tuh informasi begitu cepat mereka terima, dan itu yang membuat mereka itu akhirnya begitu mudah mengkonsumsi berita-berita atau informasi yang justru itu mempengaruhi psikologis mereka, mempengaruhi kejiwaan mereka, termasuk dalam hal insecure soal penampilan itu tadi gitu. Karena mereka ngelihat di media sosial, mereka melihat di kehidupan real mereka gitu ya, yang banyak dipengaruhi oleh faktor X ya, faktor X, baik itu yang muncul di media, di apa segala macam, mereka bisa mudah dengan akses, itu akhirnya membuat mereka itu berpikir bahwa, aduh aku kayak kurang nih, aku ngerasa kayak aku kok beda ya dengan mereka, aku beda ya dengan ini, aku tidak sesuai dengan harapan yang menjadi standar umum yang ada di media sosial itu, sehingga akhirnya banyak orang itu merasa risih dengan penampilan mereka, mereka nggak pede, mereka nggak yakin dengan apa yang ada sama diri mereka, itu sih yang menjadi persoalannya, Hmm. gitu. Oke, oke. Berarti Kak, rasa aman itu kan mereka udah kayak nggak kenal diri mereka sendiri ya. Maksudnya Hmm, identitas hmm, mereka, mereka tuh kaitkan dengan apa yang dikasih lihat melalui media sosial, melalui omongan hmm, orang lain, kayaknya jadi lebih betul, penting gitu. Akhirnya betul. mengurangi rasa aman mereka. Nah Kak, ada juga nih yang bilang, maksudnya orang itu ada akar nih, kenapa mereka bisa ngerasa nggak aman. Contohnya bisa juga kayak lahir dari keluarga yang kurang memberikan rasa aman gitu, baik itu Hmm, orang tua yang melakukan kekerasan atau lingkungan yang ngebully mereka gitu. Nah, hmm, saya timbul nih rasa gak aman itu gitu. Nah, hmm, kita kan pernah denger nih Kak Saud itu pernah sharing ya hal kayak gini, dan kesaksian Kakak tuh bagus banget gimana Kakak menang dari hal itu semua. Boleh hmm. sedikit share nih Kak gitu, akarnya itu gimana gitu Kakak bisa menang dari hal seperti ini gitu. Tips and trick. Iya. Ah, Sebenarnya kalau bicara soal rasa tidak aman ya atau insecure dalam diri kita, itu sebenarnya dua faktor. Yang pertama itu faktor dari luar. Dari luar itu ya berarti bicara soal lingkungan, keluarga, hal-hal dari luar yang mempengaruhi hidup kita gitu. Yang kita terima, kita konsumsi di pikiran, yang kemudian kita apa ya, kita jadikan itu sebagai makanan sehari-hari. Nah, itu kita terima terus tiap hari, itu akhirnya mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi kehidupan kita. Nah, itu faktor dari luar. Tapi ada faktor internal juga. Nah, faktor internal ini sebenarnya kalau ditarik lagi, itu bicara soal dosa sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau ditarik lebih dalam lagi, faktor internal atau penyebab dari dalam diri kenapa manusia itu merasa insecure, merasa nggak aman, itu karena faktor dosa gitu kan. Alkitab dalam Roma 3 ayat 23 kan bilang apa? Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah itu kan bicara soal kemiripan, karakteristik yang mirip dengan Allah. Di mana Allah itu memberikan semacam sebuah karakteristik yang unik dalam diri manusia. Tetapi kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab di Kejadian pasal 3, itu kan manusia kan jatuh dalam dosa, betul ya? Dosa itu pemberontakan kepada Allah, akibat dari pemberontakan kepada Allah itu, akhirnya manusia itu mengalami insecure. Kalau kamu lihat ketika manusia pertama kali di Taman Eden itu ya, Adam dan Hawa, ketika berbuat dosa, lalu Allah mencari mereka, mereka bersembunyi, mereka ketakutan, mereka merasa nggak aman dari pribadi Allah. Bayangkan, mereka ada di sebuah taman yang diciptakan Allah sungguh amat baik, lalu kemudian mereka melakukan pemberontakan, mereka ingin menyamai diri dengan Allah, sehingga akhirnya mereka itu melakukan pemberontakan, berbuat dosa, dan ketika mereka berbuat dosa, Allah mengetahui, lalu kemudian Allah mencari, dan manusia bersembunyi, ketakutan. Mereka merasa nggak aman di hadapan Allah. Nah, ini sebenarnya trigger atau penyebab utama dari dalam diri.
Nah, penyebab itulah yang kemudian akhirnya membuat kita melihat lingkungan itu jadi negatif. Melihat lingkungan itu, melihat keadaan di luar itu menjadi semacam afirmasi. Afirmasi apalah gitu ya. Bahasanya menjadi semacam ini loh, kayak oh lu kayak gitu ya. Oh, ternyata gue kayak begini nih. Akhirnya kayak oh ternyata bener nih gue kayak begini. Nah, itulah yang akhirnya lingkungan itu akhirnya membuat kita bener, seolah-olah membenarkan kita bahwa kita seperti itu. Nah, sebenarnya persoalannya bukan dari luar, kalau menurut Kak Saud ya. Persoalannya itu dari dalam diri kita gitu. Persoalannya itu dari dalam kehidupan, dari dalam jiwa kita, dari dalam pikiran kita sendiri gitu. Makanya Roma 12 ayat 2 dibilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya kan, supaya engkau bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan, bisa membedakan mana kehendak Allah, tahu yang sempurna yang Allah mau. Nah, itu bicara soal pikiran. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya ketika saya dulu merasa bahwa oh saya ini insecure, tercipta menjadi pribadi yang insecure, yang rasanya itu kayak sinis, lalu kemudian curigaan sama orang, ternyata itu saya jumpai itu karena faktor, ya itu tadi, diri saya sendiri, yang dimana saya waktu itu kompromi sama dosa, tidak hidup di dalam Tuhan, nggak kenal Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, nggak mencoba untuk menjadi anak Tuhan. Akhirnya apa? Cara pandang saya, prinsip hidup saya itu prinsip dunia. Dunia terus kasih kasih apa kayak kasih masukan-masukan ke pikiran ya, pergaulan temen apa segala macam, nilainya dari uang, penampilan, dari berapa banyak yang lu punya, lalu kemudian dari fisik kita. Oh kalau muka kayak begini nih lu bukan manusia, lu bagong gitu. Aduh Kak, aduh. jadi jadi kita tuh kayak bukan apa ya, kayak merasa bukan manusia seutuhnya. Jadi akhirnya kita insecure, kita curiga. Nah, dampaknya itu sebenarnya internal dari dosa sih. Dari dosa kita. Makanya kita perlu beresin dosa sih dalam hidup kita. Gitu. Oke, oke, oke. Iya sih Kak, bener juga. Nah, kalau misalnya Kak Saud sendiri, apa namanya, bisa kasih tahu gak gimana sih Kakak mulai, maksudnya beresin dosa. Cuma caranya gimana gitu untuk pelan-pelan hal itu tuh kan itu kayak proses ya, maksudnya nggak langsung Betul. gue tinggalin dosa gue langsung ngerasa it's okay, maksudnya udah berkemenangan banget gitu kan, itu ada prosesnya gitu. Nah kita pengen Betul. tahu nih Kak gimana. Ya, kalau saya sih yang pertama yang saya lakukan ya, dulu ketika pertama kali saya bertobat, yang saya lakukan adalah saya sadar gitu. Sadar dalam arti begini, bahwa saya itu bukan orang yang benar, saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang sempurna, saya harus menerima kenyataan itu dulu. Gitu. Kesulitan kita kan, kenapa kita nggak mau berubah? Karena kita seringkali memakai standar orang. Jadi standar orang di sana, ya ukuran orang kita pakai ke diri kita. Tapi kalau kita pakai ukuran Allah, saya ini manusia berdosa, saya manusia nggak benar, saya manusia rusak, saya manusia nggak sempurna. Tapi kemudian, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, saya kemudian datang sama dia yang punyanya hidup. Jadi kan hidup ini kan dari Tuhan kan. Nah saya datang sama dia sebagai si pemberi hidup. Saya menyadari kesalahan saya menyadari kenyataan hidup saya gitu kan. Dulu kan saya insecure, saya pendek, lalu kemudian kurus, hitam, dekil, hidup lagi gitu kan. Nah itu saya ngerasa insecure banget. Terus saya juga punya pengalaman bahwa saya lahir dari keluarga yang broken, keluarga yang berantakan. Saya ngerasa insecure banget, saya ngerasa nggak layak jadi manusia, saya ngerasa masa depan saya suram, saya ngerasa bahwa saya bukan orang yang pantas hidup gitu kan. Nah, di situ ketika saya sadar, oh ternyata ada satu pribadi yang sayang, yang bisa nerima saya apa adanya, yaitu Tuhan. Nah, kesadaran itulah menerima kenyataan, lalu kemudian datang sama Tuhan, bukan sebagai orang yang benar, bukan sebagai orang yang hebat, bukan sebagai orang yang soleh, yang kudus, enggak, tapi sebagai orang yang berdosa. Sadar itu dulu, lalu kemudian datang sama dia, lalu jujur sama Tuhan, ngomong. Dia kan Bapak, ya kan? Kita kan sering manggil dia Bapak, ya, betul ya? Saya bilang sama Allah di surga, saya bilang, Bapak, aku begini orangnya, aku punya problem kayak begini, aku punya persoalan kayak begini. Nah,
Saya tuh baru ngerti ya ketika dulu Kak Saud bertobat, saya baru ngerti, akhirnya saya menemukan tuh kalimat Roma 12 ayat 2 itu. Roma 12 ayat 2 itu kan bilang kayak begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di LAI, kalau di Alkitab Bahasa Indonesia, ya terjemahan dari LAI ini, dia bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Betul ya? Kalau kita bilang berubahlah, seolah-olah siapa yang bisa ngerubah? Diri kita kan? Tapi kalau kita lihat teks aslinya Alkitab, Roma 12 ayat 2 itu bilang kayak begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu peringatan buat kita. Kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini. Tapi kemudian bilang apa? Bukan tetapi berubahlah, tetapi berilah dirimu diubah oleh Allah. Jadi yang bisa mengubah itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Nah, bagian kita adalah memberi diri untuk diubah sama Allah. Memberi diri itu artinya menerima kenyataan hidup saya seperti ini, saya nggak bisa ngerubah kenyataan, tapi saya memberi diri kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, memberi diri terus sama Tuhan. Oh, walaupun saya sering salah lagi, jatuh salah lagi, apa segala macam, Alkitab bilang beri diri. Bagian kita cuma memberi diri. Jadi kalau misalkan kita pengen berubah ya, pengen bener, akhirnya kita merasa secure, merasa aman, bukan insecure. Merasa aman, bukan insecure lagi, merasa tidak aman lagi. Itu kita belajar untuk menerima kenyataan, lalu kemudian memberi diri. Memberi diri dekat sama Tuhan, berubah sama Tuhan. Jangan pernah menganggap engkau bisa mengubah dirimu. Gitu. Ini bicara soal insecure, itu bicara soal kejiwaan ya. Ketika jiwa kita selesai berdamai dengan Tuhan, jiwa kita itu diubah oleh Tuhan, pikiran kita diubah oleh Tuhan, makanya kita bisa menerima kenyataan hidup. Kita bisa menerima hidung kita yang pesek, mungkin ya. Kita bisa menerima muka kita, ya kan? Kayak saya nih, mukanya jerawatan, banyak waduh, saya pengen putih kayak muka orang Korea, ya kan? Tapi ntar kalau di surga gimana? Pas di surga kok muka kamu sama semua, kata Tuhan. Oh iya. Nah, jadi begitu sih Dek tipsnya waktu saya pertama kali mengenal Tuhan untuk bisa merasa aman, saya tuh belajar menerima kenyataan. Kalau orang nggak bisa menerima kenyataan, sulit berdamai dengan kenyataan, sampai kapanpun, sampai mati dia akan insecure. Gitu. Wow, oke, mantep banget nih. Ya, berarti harus berdamai dengan Tuhan, menerima kenyataan ya Kak ya, Terus memberi diri. Nah, itu kan secara pribadi ya Kak mengenai insecure. Nah, ada lagi nih faktor-faktor lain, banyak banget ya. Kalau misalnya banyak keinginan, jadinya banyak faktor insecure-nya ya. Ada juga yang bilang, aduh, kapan nih gue punya jodoh ya, misalnya kan, gue punya pacar, punya pasangan, ya kan. Ngerasa insecure, udah 29 mungkin udah di penghujung kepala 3 masih jomblo gitu kan, misalnya. Nah, ada yang ngerasa di sini. Gitu. Nah, jadi gimana tuh Kak? Maksudnya mengenai pasangan gitu, mengenai masa depan itu ya ada tipsnya nggak Kak kalau soal pasangan gitu kan, suka insecure kalau jomblo kayaknya tuh merana banget gitu kan. jadi gini. Kakak sudah punya istri ya, udah nggak merana ya. Jadi gini, banyak ya anak muda gereja, saya ngelihat itu cara pandang hidupnya, melihat jodoh ya atau pasangan hidup itu seperti cara pandang orang dunia. Ya kan? Mereka ngerasa bahwa ketika orang belum memiliki jodoh atau pasangan hidup atau pacar gitu ya, dia ngerasa bahwa dia itu menjadi orang paling naas, orang paling menyedihkan di dalam dunia ini, sehingga akhirnya dia ngerasa bahwa aduh, kayak gue gagal deh jadi manusia. Masa gue kalah sama truk aja gandengan, gue nggak gandeng-gandengan gitu, nggak ada gandengan. Iya, dia kalah
Dia ngerasa, aduh gua kalah sama kucing gitu, kucing aja punya pasangan gitu kan, ayam aja punya pasangan. Saya bilang, ya itulah, masa kamu mau disamain sama kucing sama ayam gitu. Oh, iya, iya. Dia bilang, kucing itu nggak ada proses, ayam itu nggak ada proses, prosesnya itu nggak seperti manusia gitu kan. Kucing ayam itu kan binatang, manusia berbeda, makanya truk aja gandengan, ya kan truk memang diciptain gandengan. Kadang-kadang kita kan suka ngaco gitu ya. Tapi kalau saya mau bilang begini, kemuliaan hidup kita itu bukan ditentukan apakah kita memiliki jodoh, pasangan hidup, pacar atau tidak. Kemuliaan hidup kita itu bukan ditentukan dari itu. Kalau kita punya prinsip bahwa kemuliaan hidup kita ditentukan dari hal yang demikian, maka jodoh, pasangan hidup, pacar itu akan mengganggu kehidupan kita. Kita itu akan menjadi orang yang diperbudak, dalam tanda kutip, diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Kita itu merasa menjadi orang yang fail, yang gagal. Nah, akhirnya kita akan jadi gampangan jatuh cinta. Wow, iya, iya, iya. Kita akan jadi gampangan jatuh cinta. Tapi kalau kita melihat bahwa hidup kita ini berharga, mulia, bukan karena gue udah punya jodoh, atau bukan karena gue udah laku, punya pacar apa segala macem, bukan karena itu hidup kita itu mulia, itu karena kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, orang yang serupa dan segambar dengan Allah, kalau di dalam Alkitab, naturnya adalah Adam memiliki jodoh yang bernama Hawa, itu di-create sama Allah. Di-create sama Tuhan sendiri, dibuat. Nah, lalu dampaknya ke kita sekarang apa? Apa yang bisa kita pelajarin? Kalau kamu merasa bahwa hidupmu itu telah ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus, serupa dan segambar dengan Kristus, berarti kalau kamu milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, maka kamu membuka mata lebar-lebar mencari jodoh, memberikan diri sama Tuhan. Tuhan, kalau memang aku ada jodoh, sok atuh, aku mau gitu kan. Nah, bagian kamu itu bergaul dengan siapapun ya, dengan teman-teman yang baik tentunya, yang benar. Nah, tapi bersamaan dengan itu juga kamu harus membiarkan Tuhan yang meng-create. Tuhan itu kan punya yang namanya kairos. Ada waktunya Tuhan. Nah, waktunya Tuhan itu nanti dia akan menciptakan momentum. Dia akan memberitahu kepada kita pasangan yang tepat. Dulu saya sama istri saya itu aja, saya nggak pernah kepikiran bisa nikah sama istri saya. Jadi jadi Kak Saud itu pelayanan di satu kampus mahasiswa. Nah, istri Kak Saud sekarang ini itu alumni dari kampus itu yang ikut retreat. Nah, tidak menyangka bahwa itu akan jadi istri Kak Saud sekarang. Tapi sejak pertemuan itu Kak Saud tuh selalu ingat almarhum mamah Kak Saud itu. Saya percaya bahwa orang tua itu wakil Allah. Nah, almarhum mamah Kak Saud itu, Kak Saud kasih tahu, nih, Mama, aku punya kenalan perempuan begini. Waktu Kak Saud dengerin, almarhum Mama Kak Saud doain. Dan dia bilang, itu baik itu, perjuangin. Nah, waktu kalimat perjuangin itu, maka saya memperjuangkannya apa? Ya, berdoa, jalin persahabatan sama dia, sampai saya nunggu waktunya Tuhan. Nah, Tuhan itu kasih momentum, kasih tanda, tepat pada waktunya. Nggak perlu dicari-cari. Persoalannya kan anak muda ini kadang-kadang mencari tanda. Betulkah dia jodohku Tuhan? Dia cari tanda. Ya kan? Dia mencari tanda, bahkan kadang-kadang menciptakan tanda supaya seolah-olah itu benar dari Tuhan. Ini kan gila anak muda sekarang. Dia tuh menciptakan tanda supaya seolah-olah itu jodohku Tuhan, itu jodohku. Lihat nih. Ya kan? Kalau dia pakai lipstik itu jodohku. Lah kan cewek pakai lipstik. Cuma kadang-kadang kita suka ngebenerin, suka ngajarin Tuhan supaya ngasih tanda sesuai dengan maunya kita. Nah, dulu Kak Saud itu dapat tanda dari Tuhan, itu Kak Saud nggak set, nggak ngebuat, tapi biarin aja. Nah, jadi kalau misalkan ditanya sekarang, kenapa banyak anak muda merasa insecure karena tidak memiliki pasangan atau jodoh? Ya karena dia salah memahami gambar dirinya. Dia merasa bahwa ketika dia jomblo, ketika dia belum punya pasangan, hidupnya itu gagal, dia merasa menjadi orang yang gak berarti, padahal belum tentu orang yang punya pasangan atau yang punya pacar itu lebih baik hidupnya. Nah, jadi jangan juga merasa insecure, jangan juga merasa menjadi orang yang gagal kalau misalkan belum punya jodoh. Ingat, waktunya Tuhan indah. Nah, dan kalaupun kamu harus
selibat nanti, ya belum menemukan pasangan yang tepat apa segala macam, kalaupun harus libat, tujuan utama kita itu kan apa? Hidup bagi Kristus. Dan itu mutlak buat orang yang udah nikah, buat orang yang single, buat orang yang punya pasangan, atau yang nggak punya pasangan, hidupnya harus untuk Kristus. Nah, orang yang hidup untuk Kristus itu lebih gampang biasanya katanya, lebih gampang kalau single. Seperti Paulus. Iya, iya. Oke. Ada lagi, Kak? Oke. Nah, biasanya nih ya, saya mau bongkar lagi nih. Anak muda nih pacaran, ya kan? Dia nih jomblo, dia pengen pacaran. Dia itu pacaran bukan karena betul pacaran loh. Dia itu pacaran kadang-kadang nih tanpa sadar, dia itu pengen memberikan bukti kepada orang-orang sekelilingnya, kepada komunitas, kepada teman-temannya, atau orang-orang yang kenal sama dia bahwa gue bisa dapetin dia, atau gue laku nih, gitu. Akhirnya dia tuh ngerasa bahwa pacaran itu bisa menaikkan harga dirinya, atau pride-nya. Dia ngerasa itu nilai, kalau dia cowok ya, nilai kegantengan dia itu bisa maksimal ketika dia punya pasangan. Atau yang cewek, dia itu ngerasa bahwa cantiknya itu maksimal. Wow, itu kayak di boost cantiknya, kayak kamera 360 gitu. Jadi merasa paling cantik ketika punya pasangan. Nah, itu value nilai yang salah kalau kita bicara soal jodoh. Nah, akibatnya kita tuh sering kali ngerasa insecure. Kita ngerasa nggak aman. Gitu. Mantap. Ya, benar-benar. Aduh. Jadi ya memang sih kakak kan ada bahas ya, maksudnya karena media sekarang tuh aku sampai bingung sih anak kecil sekarang tuh yang udah mau remaja lah ya, yang kelas 5 SD. Rasa insecure mereka tuh udah tinggi gitu. Ya, kayak nggak dapet sesuatu seperti temennya udah insecure banget, padahal zamannya kita dulu mungkin belum segitunya gitu ya. Maksudnya ya masih fokus main. ya masih fokus main gitu. Nah, media itu pengaruh banget ya, maksudnya kasih nilai-nilai yang membuat orang itu membandingkan diri gitu, akhirnya jadi insecure gitu ya Kak. Wow, emang sih penting banget kita perlu tahu nilai diri kita ya Kak di dalam Tuhan, dan juga Betul. kita perlu tadi kayak Kakak bilang memberi diri. Iya. Ya, itu kuncinya. Itu kuncinya, Itu kuncinya. banget. Ya. Sekali Nah, orang insecure itu tidak memberi diri ya Kak ya, hanya ingin menerima gitu. ya betul. Orang insecure itu kan pusatnya kan ke diri sendiri, ya kan? Orang insecure. Kalau pemazmur kan bilang gini, hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Itu pemazmur ngomong kayak gitu dalam kondisi tertekan, teraniaya, dalam kondisi tidak aman. Nah, kalau dia berpusat sama diri sendiri, dia nggak akan menemukan mazmur demikian. Gitu. Justru ketika pemazmur itu bilang hanya dia gunung batuku, itu kan Israel kan. Israel itu kan punya, dulu ya Israel itu punya gunung-gunung itu, batu itu kuat banget. Nah, dia tuh ngelihat, memberikan gambaran, memberikan majas ya, kalau bahasa Indonesia kan majas. Memberikan semacam majas, menggambarkan Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu tempat kota perlindunganku. Nah, itu gambaran gitu kan. Kalau gunung batu tuh kayak karena Israel dulu banyak gunung batu, nah dia itu memberikan gambaran kalau kita ada di gunung batu itu kita bisa berteduh, bisa dilindungi. Nah, seperti seperti itu. Kalau kota perlindungan, itu tuh kota perlindungan tuh tradisinya Israel tuh dulu kalau ada di masyarakat Israel yang bikin kesalahan, ya kan? Kesalahan yang tidak disengaja, maka dia harus lari ke kota perlindungan. Nah, dia harus lari ke kota perlindungan supaya tidak dihukum mati. Jadi hanya didenda, ganti rugi apa segala macam kayak begitu. Nah, kota perlindungan itu menjadi tempat aman buat orang-orang yang bersalah. Nah, kalau misalkan kita merasa insecure, merasa tidak aman, karena kita salah memberikan diri kepada sesuatu yang nggak bisa membuat kita aman. Tapi kalau kita memberi diri kepada Tuhan, kita mungkin masih ngeras, muka kita nggak berubah, hidup kita belum berubah, tapi jiwa kita, pikiran kita, psikologis kita ini jadi tenang. Gitu. Iya, 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 benar banget. Amin. Wah, thank you banget Kak. Ya, nggak terasa
Ya ampun, udah setengah jam. Mm-mm. Rasanya cepet banget, tapi kayaknya singkat, padat, jelas banget nih, Kak. Waduh. Teman-teman di rumah diberkati ya. Wih. Kak, banyak pertanyaan nih, lumayan nih. Boleh, silakan Waktunya dicek. Q&A ya, guys. Nah, Oke, ini udah ada pertanyaan. Nah, buat info ya yang mau nanya, nanti kasih apa tulisnya itu yang di kotak-kotak yang ada tanda tanya ya, Iya, ada guys. kotak tanda tanya. Biar kita gampang. Hmm, Oke. pertanyaan. Nih, langsung ini. Jadi kayak misalnya kita mainin, jadi kita pencet nanti pertanyaannya muncul. Oh, oke, boleh. Nah, pertanyaan pertama nih dari K198 dibilang, gimana kalau ada orang yang pelayanan rajin ibadah sate kalau ibadah serius banget tapi suka jelekin orang lain? Insecure juga. Waduh. Begini, kadang-kadang kita kan, saya juga nggak bisa salahin bahwa orang seperti itu salah gitu kan. Kita harus tracking lagi, ini ngejelekin orang atau bicara soal kebenaran gitu. Kalau misalkan, lihat tuh si Saud Purba, orangnya pendek, hitam, dekil, hidup lagi. Nah, itu bukan ngejelekin buat saya. Itu kenyataan. Jadi itu kita kan kadang-kadang sulit gitu menerima sesuatu yang sebenarnya itu bisa jadi itu bicara soal kenyataan, tapi kita menganggap orang ini ngejelekin kita gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang demikian, buat saya pribadi, saya sih kalau saya ditanya, Kak, lu punya temen nih, misalkan suka udah rajin pelayanan apa segala macam, tapi dia suka ngejelekin orang gitu, bahkan lu sendiri dijelekin gitu kan. Kalau saya justru bersyukur dalam arti begini, saya tidak akan menilai orang itu, tapi saya belajar untuk melihat diri saya gitu. Apakah ketika dia menjelekkan saya, ngomong tentang saya, apakah itu sebuah kenyataan atau tidak? Kalau itu sebuah kenyataan, saya bersyukur. Ternyata apa? Itu bukan menjelekkan. Tapi kalau misalkan itu bukan kenyataan, saya bersyukur. Kenapa? Saya harus menolong teman saya. Justru itu menjadi trigger buat saya. Teman saya ini rajin pelayanan, rajin sate, apa segala macam. Ternyata dia mungkin belum ada ruang untuk bisa, atau belum punya teman yang bisa ngarahin nih. Buktinya masih kayak begini. Nah, saya justru akan bangun diri saya untuk coba deket sama dia, ngomong sama dia, diskusi sama dia, ya kan, jadi partner, jadi temen buat dia, yang bisa saling mengingatkan, saling membangun, seperti itu sih. Jadi jangan juga kita menjudging atau menganggap, lu percuma lu pelayanan, percuma lu doa apa segala macam. Lu doa nggak? Orang yang doa aja kayak begitu, apalagi lu yang nggak berdoa, apalagi lu yang nggak pelayanan, kan begitu. Oh, iya sih, benar. Mantap. Udah terjawab ya buat Kay. Iya. Oke, lanjut ya, Kak. Dari Oke. ini dulu ya. Dibilang, apa sih yang bisa kita lakukan buat bantu teman kita yang insecure-nya parah sampai kayak mentalnya mati? Wadaw. Gini, kalau misalkan kamu punya teman yang insecure-nya itu parah, orang-orang kayak begitu meski dibuat tenang, aman, nyaman. Jadi kamu sendiri usahakan menciptakan hubungan yang tenang, aman, nyaman sama dia. Lalu ketika itu udah terjadi, baru kemudian kamu bisa ngomong heart to heart, hati ke hati. Orang insecure itu kan butuh teman yang bisa dipercaya. Justru orang-orang insecure ini sebenarnya lahan yang paling baik buat kita. Itu ladang yang menguning sebenarnya buat kita. Kalau kita ketemu teman kayak gitu, itu ladang yang paling menguning. Kecuali kalau kita juga insecure. Kadang-kadang kan ada orang insecure karena temannya insecure gitu. Jadi karena dia insecure, ya kan? Temennya itu insecure banget. Akhirnya kayak kepo ke kita atau ngerepotin kita. Nah, kita juga jadi insecure juga akhirnya. Akhirnya kayak kalau orang Pentakosta karismatik kan transfer spirit, transfer roh gitu. Roh ketakutan, roh insecure dia kena ke kita. Nah, makanya kalau misalkan ada ketemu orang-orang kayak begitu, ya kita belajar untuk apa ya? Belajar untuk sadar bahwa ini kesempatan nih buat gua nih untuk bisa kenal, untuk bisa deket, untuk bisa ngobrol, untuk bisa bangun hubungan, dan kalau bisa menjadi teman untuk dia bisa keluar dari persoalan dia. Itu sih.
Oh, oke ya. Berarti sebagai seorang teman nggak boleh insecure ya, gitu supaya Ah, teman yang insecure juga bisa ditolong ya. Iya. Oke, betul. oke, kita menjawab ya. Mantap. Oke, yang ini kita yang paling lama tadi. Apakah dari Marcella? Apakah bullying termasuk insecurity in disguise? Oke, termasuk, Termasuk ya. termasuk. Jadi dampak dari insecure, kalau dia tidak punya power, tidak punya kekuasaan ya, dampak dari insecure kalau dia tidak punya power, tidak punya kekuasaan, dia itu akan menjadi orang yang minder, curigaan, akan menjadi orang yang ketakutan. Dia itu kayak paranoid gitu, kayak punya semacam, aduh, kayak gimana gitu, kayak semacam punya ketakutan-ketakutan tersendiri, rasa Hmm. khawatir sendiri gitu. Tapi kalau dia punya power, punya kekuasaan, orang insecure itu akan menindas, Hmm. akan mengintimidasi, akan bisa menekan orang. Nah, orang menekan itu sebenarnya orang insecure juga, gitu. Hmm. Membuat orang supaya nggak naik, ya kan? Supaya pokoknya orang itu kalau udah kelihatan lebih hebat dari dia, dia senggol, dia sikut, dia pukul, gimana? Pokoknya biar dijatuhin. Itu sebenarnya orang insecure juga. Nah, orang ini tuh orang yang punya kekuasaan, tapi dia insecure. Dan dia mempergunakan kekuasaan, powernya itu dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk apapun untuk menindas orang. Nih orang seperti ini juga orang insecure. Nah, bullying itu terjadi dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya kekuasaan, punya power. Dan dia melakukan itu kepada orang yang lemah. Nah, orang-orang kayak begini sebenarnya orang insecure. Dia punya problem kejiwaan, dia merasa bahwa dia tuh kayak ada kesenangan tersendiri, ada kepuasan tersendiri gitu kan. Nah, orang insecure itu kan harus dipuaskan dirinya. Nah, ketika dia melakukan bullying, dia ngerasa ada kepuasan tersendiri dan orang kayak begini sebenarnya orang bermasalah dan makanya itu perlu dibantu. Disitulah fungsi komunitas di gereja Tuhan gitu. Oh, amin. Mantep, Kak. Ya, udah dijawab ya, Marcella. Mantap. Oke, ini Alexandri Tips. Ini kita yang agak berhubungan dengan ini ya. Oke. Dari Kirim Setiam MBN. dia bilang, kita sadar akan kemampuan kita, termasuk insecure gak? Kalau cuma sadar tapi tidak dikembangkan, tidak berani untuk mencoba akan kemampuan yang Tuhan kasih sama kita, itu orang insecure. Oh, sadar tapi nggak ada tindakan ya, Kak ya? Ya, jadi misalnya gini, contoh gini, Tuhan kasih kemampuan sama saya misalkan untuk bernyanyi, tapi kemudian saya nggak gunakan itu, saya nggak explore itu, saya nggak maksimalkan kemampuan yang Tuhan kasih, potensi yang Tuhan kasih, saya biarin aja, saya ngerasa, aduh, kenapa? Itu insecure. Insecure. Nah, orang yang sadar akan kemampuannya itu bukan insecure, justru orang yang sadar akan kemampuannya itu merupakan bentuk syukur dia kepada Allah, lalu kemudian dia explore, dia manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang insecure itu adalah apa? Ketika kamu tahu kemampuan kamu yang Tuhan kasih, bakat, potensi yang Tuhan berikan di hidup kamu, tapi kita nggak gunakan, nggak maksimalkan. Ini orang insecure. Dia nggak mau maju tuh. Takut mencoba hal yang baru. Nah, ini orang insecure. Dia ngerasa nggak aman gitu. Nah, Oke, nggak yakin ya. iya. Oke, mantap. Sip, lanjut ya, Kak. Lanjut. Dibilang dari bentar-bentar ya. Ini dia. Dari Monik dibilang gini, bagaimana caranya untuk lepas dari kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Mantap. Sebenarnya begini, saya selalu ngajarin sederhana ke adik saya. Saya punya adik perempuan, saya selalu bilang kayak sama dia dari zamannya dia kuliah dulu, saya bilang begini, kalau kamu punya kemampuan kopral, jangan bergaya jenderal. Ya kan? Okay. Kalau kamu sekarang itu punya kemampuan naik sepeda motor, jangan ngotot untuk naik mobil. Nah, orang membanding-bandingkan itu kan adalah, orang membanding-bandingkan dengan orang lain itu kan biasanya itu karena ngerasa bahwa nilai hidup dia itu ada di orang lain. Misalkan kayak Kak Saud,
Saya ngeliat orang, waduh ini punya barang keren nih. Dia punya, gila dia punya kulkas 3 pintu men, 4 pintu, udah kayak kontrakan gitu kan. Atau kayak kos-kosan 4 pintu gitu ya. Keren banget kulkasnya 4 pintu gitu, kayak kos-kosan. Nah, gue boro-boro punya kulkas nggak ada. Nah, dia ngerasa gelisah, apa, lalu kemudian ngerasa, aduh, nah, kita tuh menaruh value kita itu sama kulkas. Kita menaruh value kita sama harta. Nah, disitulah muncul perbandingan. Tapi kalau kita taruh value kita kepada Tuhan, Tuhan itu menilai manusia itu, mau lu kaya, mau lu bukan orang kaya, dia nggak peduli dengan harta kita. Dia cuma menilai kita itu, kita berharga di mata dia, karena itulah dia memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya membereskan segala persoalan dosa kita, supaya kita nggak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Disitulah nilai Tuhan buat hidup kita. Dan Tuhan itu memberikan penyamaan kepada manusia siapapun dia. Berharganya itu bukan karena dia punya harta, dia punya apa segala macam. Emang masuk surga pakai harta? Emang masuk surga bisa nyogok? Tuhan, nanti gue masuk surga nyogok ya, bayar nih. Kasih DP. Nggak ada. Nah, jadi kalau kita mau berhenti, bagaimana supaya kita bisa keluar dari membanding-bandingkan dengan orang lain? Sederhana kok. Kita melihat Tuhan, melihat dengan cara pandang Tuhan, sehingga ketika kita melihat orang yang lebih daripada kita akan berkata begini, itu giving yang Tuhan kasih, itu give yang Tuhan kasih, anugerah yang Tuhan kasih buat dia. Nah, tapi dia sendiri di mata Tuhan sama dengan saya sama dengan dia di hadapan Tuhan. Ketika udah terjadi kayak gitu, kita bisa tenang, kita bisa nggak gelisah, kita akan belajar dan akan ngomong ke diri sendiri bahwa lu nggak perlu ngerasa lu lebih rendah daripada orang itu gitu kan. Nah, itu sih. Saya selalu kembangin. Kalau ketemu orang yang kaya, saya selalu begini. Saya kalau ketemu orang yang kaya atau yang pejabat atau apa, saya tidak akan membusungkan mengangkat, tidak akan merasa bahwa diri saya itu lebih rendah lalu kemudian saya mengangkat kepala. Tidak. Saya ketemu orang yang di bawah, tidak akan juga saya membusungkan dada dan merasa bahwa saya lebih tinggi dari dia. Tidak. Mau siapapun dia di hadapan saya, karena saya melihat Tuhan, dia sama. Dia bernilai, dia berharga. Sehingga saya nggak akan membanding-bandingkan orang dengan apa yang dia punya, dengan kedudukan, dengan harta, tapi saya membandingkan dengan penilaian Allah di hidup dirinya, di hidup kita. Gitu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Baik itu harta ataupun kemampuan ya, Kak ya. Membanding-bandingkan. Iya. Karena semuanya sama, cuma give aja ya, benar. Betul. Oke. Nah, sorry teman-teman, jadi kita bakal kasih pertanyaan, memperlihatkan pertanyaan atau menjawabnya dengan yang berhubungan temanya ya. Soalnya tadi ada beberapa yang nggak ada hubungannya supaya akurat gitu ya dengan pembahasan hari. Kalau mau tanya yang lain, mungkin DM Kak Saud aja deh langsung. Lanjut ya Kak, sorry ada lagi. Dibilang seperti ini, sorry. Oke. Dari Edison, dibilang, bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu adalah orang yang diberikan Tuhan untuk menjadi pasangan? Kok nggak gitu nyambung ya? Tapi nggak apa-apa. Ini bagus nih. Ya? Nggak apa-apa. Di sini Kak. Coba munculin lagi pertanyaannya. Oh. Sorry. Ya, bagaimana kita bisa tahu? Itu udah saudara kita. Biasa suka Bagaimana bisa tahu kalau orang itu adalah orang yang diberikan Tuhan untuk menjadi pasangan tepat kita? Betul ya? Sebenarnya kita tuh nggak akan pernah menemukan pasangan yang tepat. Oke. Tepat menurut kita nggak akan pernah ketemu. Ya kan? Jadi pasangan itu nggak akan pernah tepat. Dia pasti akan ada kurangnya. Dan sengaja memang Tuhan bikin kurang. Supaya apa? Supaya kita tuh punya kesadaran. Supaya itu kita punya pengertian bahwa kalau kata Amsal kan besi menajamkan besi. Nah, tadi kan kita bicara soal apa yang saya alami kan. Setiap orang pasti beda. Tapi prinsipnya sama. Kalau kita mengerti dulu bahwa kita itu menaruh atau memberikan penilaian hidup kita bahwa kita ini berharga bukan karena punya jodoh, kita ini berharga bukan karena kita udah laku, bukan, kita nggak akan menaruh nilai kita di situ. Nanti pada prinsipnya nanti Tuhan tuh akan pertemukan kita dengan orang yang kalau memang kita memberikan diri dan berkata, Tuhan, aku mau menikah, aku pengen
menikah, aku pengen jadi apa? Jadi suami atau jadi istri yang apa ya, yang bisa membina rumah tangga apa segala macam. Nah, kalau memang kita punya doa seperti itu nggak apa-apa, ngomong sama Tuhan. Tapi jangan juga menciptakan tanda. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu orang yang tepat buat kita? Yang pertama itu nggak akan pernah kita ketemu pasangan yang tepat. Nah, yang kedua, kita bisa tahu bahwa itu adalah pasangan yang Tuhan create buat kita, yang Tuhan berikan buat kita. Ini kan begini nih ya. Ini segitiga ya. Iya. Ya. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Ini segitiga begini. Semakin dia, bagaimana kita udah tahu dia itu dari Tuhan? Ukurannya sederhana. Semakin dia dekat, naik terus mendekat ke Tuhan, kita juga mendekat ke Tuhan, nanti kita akan ketemu di satu titik di sini. Oh, oke. Ya. Jadi untuk tahu bahwa apakah perempuan atau laki-laki tersebut adalah jodoh kita atau pasangan kita, ya kan? Kita harus trigger menciptakan sebuah kondisi di mana kita harus bawa orang tersebut untuk makin dekat sama Tuhan. Makin kenal sama Tuhan. Gini, ketemu nih. Nah, secara karakter kita nggak akan pernah menemukan pasangan yang tepat. Nggak akan pernah. Jangan bermimpi kita itu akan membina rumah tangga yang bahagia. Nggak ada keluarga yang bahagia, percaya sama saya. Nggak ada pasangan yang berbahagia. Setiap pasangan itu pasti akan punya problem. Kenapa? Memang Tuhan create demikian, Tuhan izinkan demikian, supaya kita itu menjadi dewasa, sama-sama bertumbuh. Makanya berpasangan ya, atau mencari pasangan itu kan proses pemuritan sebenarnya. Jadi kalau kita itu nggak mengerti, kalau kita nggak sadar bahwa kita itu harus mencari pasangan, dan dalam proses mencari pasangan itu proses pemuritan, ya di situ kita nggak akan pernah bisa mengetahui apakah ini pasangan yang tepat atau yang bisa mendampingi kita atau tidak. Jadi slow aja, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu gelisah. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Jangan pernah ciptain tanda seolah-olah itu dari Tuhan, nggak usah. Pokoknya beri diri sama Tuhan, melekat sama Tuhan, lalu kemudian buka mata lebar-lebar, lihat nih apakah wanita atau laki-laki ini mendekat sama Tuhan atau enggak apa segala macam. Nah, itu kan makanya jangan cari pasangan di luar komunitas. Kalaupun ada, pasanganmu harus masukin ke komunitas. Baik komunitasmu atau komunitas pasanganmu, supaya nanti di situ bisa digodok tuh. Bisa diuji nanti. Gitu. Berarti butuh pengujian ya, Kak ya? Betul, butuh pengujian. Tapi jangan sengaja kamu uji ya. Emosi nanti. Emosi. Nanti bikin prank lagi buat calon istri. Wah, bahaya. Buat calon suami. Kayaknya butuh nanti Kak talk show baru nih, sesi baru untuk tentang pasangan-pasangan deh sama Kakak. Jodohku gitu ya. Di mana Kak jodohku ya. Oke, Kak lanjut ya. Lanjut. Oke, di sini dibilang dari Jacqueline, aku pengen bantu orang yang ngebully orang, tapi aku sendiri korban dari bullying itu sendiri. Gimana caranya? Oh, dia pengen bantu orang yang dibully, tapi dia sendiri tuh juga dibully. Saya dulu, kalau waktu saya bertobat ya, waktu saya sekolah Alkitab, saya termasuk orang yang sering tanda kutip jadi bahan bulian. Jadi teman-teman itu tuh sering ngecengin saya gitu. Nah, awal-awal tuh sempet kesel sih. Awal-awal sempet kesel. Saya bukan berarti nggak bisa ngelawan mereka. Tapi ternyata justru ketika saya dibully sama mereka, saya menemukan satu hal positif loh. Nah, ini mungkin saya agak sedikit berbeda ya. Tapi saya mau ngajarin teman-teman bahwa begini. Waktu saya dibully dulu ya, waktu saya di sekolah Alkitab tuh sering dibully sama teman-teman, pokoknya diledekin lah, dicengin begitu. Saya menemukan hal positifnya begini. Justru ternyata mereka itu sayang banget sama saya. Mereka itu ternyata care banget sama saya. Dan mereka itu tahu bahwa saya adalah orang yang dewasa yang bisa menerima bulian tersebut. Nah, jadi saya mau bilang begini. Waktu kamu dibully, saya berdoa nih buat teman-teman supaya punya pola pikir seperti ini. Waktu kamu dibully sama teman kamu, selama itu tidak fisik ya. Selama tidak fisik. Kalau fisik harus lapor. Kalau kamu sekolah di SMA, gitu ya, kayak. Iya, kalau itu buliannya udah fisik, itu mesti lapor. Itu karena nggak boleh. Itu udah kekerasan ya. Kekerasan fisik itu udah kejahatan. Itu udah kriminal ya.
Tapi kalau selama masih sifatnya kayak omongan, kamu tuh kasih trip ya, kasih tips apa trip sama kalian. Kalian tuh justru harusnya bersyukur. Ternyata apa? Bulian dari orang ketika kamu diomongin, diapa segala macam atau kayak dilecehin, direndahin gitu ya kan. Wah, lu mah, wah, bapak lu kan tukang bakmi. Iya, terus kenapa? Gitu kan misalnya. Nah, kita waktu diomongin kayak begitu tuh kita tuh harusnya begini. Saya tuh belajar dari Yesus, Tuhan Yesus tuh. Teman-teman tahu nggak Tuhan Yesus tuh sering dibully loh. Waktu dia hidup 33,5 tahun menjadi manusia ya, dia itu sering dibully. Sering dianggap nabi palsu, sering dianggap guru sesat, sering dianggap penipu, bahkan dibilang apa waktu dia nyembuhin orang dianggap apa? Dianggap menggunakan kuasa Beelzebul, sering dibully. Tapi lihat, Yesus selalu bisa melihat hal positif di balik bulian itu. Sehingga ketika dia melihat hal positif di balik bulian itu, dia itu dapat hikmat dari Allah. Nah, persoalannya kita tuh sulit menemukan hal positif karena apa? Kita itu jarang baca Alkitab, jarang berdamai dengan diri sendiri, tidak mau berdamai dengan Tuhan, akhirnya kita tuh ngerasa insecure. Nah, orang yang dibully, lalu kemudian dia ngerasa, wah nggak nyaman apa segala macam, itu karena dia itu juga perlu juga berdamai dengan jiwanya itu perlu juga diisi oleh kebenaran firman. Nah, kita nggak akan pernah bisa ngerubah orang yang ngebully sebelum kita sendiri itu bisa berdamai dengan bulian. Oh, oke. Gitu. Mantap. Nah, jadi kalau kita itu bisa berdamai dengan hal tersebut, bisa melihat sisi positifnya, sisi baiknya, di situ kita akan bisa berpikir dengan benar. Oh, ternyata akhirnya nanti orang yang bully ini nih akan jengkel sendiri. Akan jengkel sendiri, percayalah sama saya. Selama itu tidak fisik ya, selama dia cuman, oh lu ngecengin kita, ngejelekin kita, senyumin aja, santaiin aja. Karena gak apa, kalau kita ngerti kebenaran ya, omongan lu tuh sampah, dan gue bukan produk sampah, gue produk surga. Kalau gue produk surga, maka apa? Sampah itu bukan di sini tempatnya, sampah ini bukan di hidup gue tempatnya. Dan gue tahu betul siapa yang nyiptain gue. Gue dari Tuhan, gue produk dari Kristus, gue dibenarkan oleh Kristus, diangkat oleh Kristus, jadi bulian lu tuh nggak ngaruh buat gua. Nah, kalau kita punya prinsip kayak gitu, tuh orang yang ngebully selama tidak fisik pasti akan kesel, dia akan bilang gini, malas lah gua ngecengin dia, percuma, apa nggak ngaruh, apa kalau nggak ngefek ya, udah itu akhirnya terjadi gitu. Nah, kalau kita udah berdamai kayak begitu, secara nggak langsung kita akan menolong orang yang suka ngebully. Orang ngebully itu kan akan berhenti kalau yang dibully itu bisa bertahan dan menang. Bukan dilawan dengan kekerasan juga. Gitu. Oke, mantap. Berarti harus berdamai dengan bulian, guys. Iya, unik banget nih, Kak. Baru pertama dengar berdamai dengan bulian. Iya. Karena kalau kita gini, kamu ada 10 orang misalkan ngebully, selama tidak fisik ya, cuman omongan. 10 orang, 15 orang, 20 orang ngebully kamu. Lewat omongan, lewat istilahnya ke anak sekarang lewat bacot gitu ya. Kamu bakalan capek ngeladenin mereka. Tapi kalau kamu 20 orang itu ngebully kamu lewat bacotnya, tapi kemudian kamu nggak terpengaruh dan justru kamu enjoy dan menikmati dan berkata gini, terserah lu mau ngomong apa, karena gue tahu gue dibenarkan oleh Kristus, gue bukan produk sampah, ya kan, gue nggak pernah terpengaruh sama omongan lu, karena gue tahu yang nilai hidup gue Tuhan. Nah, kalau kita udah bisa berdamai kayak begitu, yang 20 orang, yang 15 orang itu ngebully bakalan kesal sendiri nanti. Dia akan emosi jiwa nanti. Dan akhirnya ya udah selesai gitu. Iya, benar-benar. Mantap, Kak. Betul. Oke, ini waktu kita tinggal 4 menit ya, Kak. Berarti ini aku bakal kasih satu pertanyaan. Kayaknya 4 menit lagi. Emang kenapa? 4 menit. Mau mati. Iya, biasanya kalau IG live itu 1 jam dia mati, Kak. Kayaknya enggak deh sekarang. Oh iya. Kakak Iya. mau lebih dari 1 jam, 1,5 gitu boleh? Nggak apa-apa. Karena ya? biasanya setahu saya itu nanti tersimpan di IGTV otomatis sekarang. Iya sih. Nah, nggak apa-apa. Lanjut. Oke, Kak. Sip, berarti pertanyaan kalian bakal dijawab semua sama Kak Salot ya. Oke. Nggak semua juga.
Oke. ya. Oke. Oke, bentar nih Kak. Ada yang namanya Kera nanya, Kak, gimana caranya untuk bantu orang insecure yang belum atau bukan percaya Tuhan? Waduh, benar juga sih ini. Kalau dia nggak kenal Nah, Tuhan, ya gimana ya? Oke. justru membantu orang yang insecure yang belum percaya Tuhan, belum kenal Tuhan itu, gini, Kasau tuh punya pengalaman ya ketemu dengan orang-orang kayak begitu. Justru tuh kadang mereka tuh suka aneh gitu dengan solusi yang kita berikan sebagai orang, sebagai anak Tuhan. Contoh kayak tadi masalah bullying kan. Kalau kalian misalkan jelas apa dengerin pendapat Kasau tadi, selama tidak fisik bullying itu kan ngerasa kayaknya aneh kan. Aneh kok bisa begitu sih, kok harus gitu ya. Ya saya memang karena saya belajar dari pengalaman hidup, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata hal-hal seperti itu tuh kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita akan menemukan hal-hal yang sedikit berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Nah, orang yang belum percaya Tuhan itu sebenarnya kesempatan untuk kita bisa kasih tahu sama dia. Kita nggak perlu ngomong Yesus sama dia, kita bilang aja gini, Kasau pernah kasih contoh kayak gini, ada emas batangan, ya emas batangan begitu kan, tahu ya emas batangan? Emas batangan itu kayak digambar, waktu itu ada gambar, ada emas batangan, tapi kemudian ditaruh di pintu, untuk ganjel pintu. Sekarang Kasau tanya sama kamu, logikanya, emas batangan itu sepantasnya taruh di mana? Buat ganjel pintu atau taruh di lemari besi? Atau di tempat yang aman? Tempat yang aman. Tempat yang aman. Nah, di locker ya. Kalau itu apa sih, brankas ya, lemari besi gitu. Nah, tapi kenapa kamu berpikir kayak begitu? Kenapa salah nggak kalau ditaruh buat ganjel pintu? Salah. Salah. Kenapa? Soalnya barang berharga. Iya, masa buat pintu ya? Iya. Nah, itu saya bilang, saya sering kasih ilustrasi itu buat teman-teman yang nggak percaya Tuhan. Saya bilang begini, lu itu tuh berharga di hadapan Tuhan. Lu tuh diciptain Tuhan tuh unik. Lu tuh diciptain Tuhan tuh kayak emas itu tadi. Nah, masa lu bisa biarin orang ngatur hidup lu dan menaruh hidup lu seperti lu nih emas, tapi lu biarin orang untuk naruh lu tuh jadi ganjelan pintu. Masa lu biarin orang untuk lu nih emas, tapi lu biarin orang lewat omongannya apa segala macam sehingga lu jadi insecure dan lu menaruh hidup lu tuh seperti kayak ganjelan pintu. Padahal lu emas gitu. Nah, tapi kalau misalkan lu ngerti lu emas, harusnya lu ada di posisi yang pantas. Ya kan, kalau dia itu emas berharga gitu, batangan ditaruh di lemari besi, dikunci baik-baik, dijaga baik-baik. Artinya lu tuh paham bahwa hidup lu tuh nggak kayak begitu. Lu nggak akan biarin orang untuk jadiin diri lu tuh kayak ganjalan pintu. Justru lu akan tutup telinga terhadap omongan orang kalau orang itu merendahkan lu dan lu sadar bahwa lu Wah. Aduh, lenyap. Kak, ini seru banget nih. Oke. Mantap. Lanjut lagi. Lanjut, Kak. Ya. Oke, ya. Jadi kalau saya ketemu orang teman-teman yang tidak percaya Tuhan, yang insecure, kita harus bantu dia. Kita harus jadi sahabat buat dia. Nah, caranya bagaimana? Ya belajar tadi pakai analogi atau contoh-contoh yang real gitu. Kayak tadi kan saya kasih contoh, kalau emas batangan dipakai buat ganjel pintu, pantas nggak? Nggak pantas. Nah, hidup lu tuh kayak emas. Lu nggak boleh menaruh hidup lu tuh sebagai ganjelan pintu. Nah, salah satu yang membuat lu jadi ganjelan pintu itu kan karena insecure lu. Karena omongan orang lu jadi nggak insecure, karena kenyataan lu jadi nggak insecure. Tapi kalau lu ngerti bahwa lu adalah emas, lu berharga, lu nggak akan sembarangan, lu nggak akan menilai hidup lu rendah, lu nggak akan menilai hidup lu tuh kayak jadi produk gagal kayak apa segala macam. Jadi belajar untuk tetap peduli sama teman dan itu tidak menjadi halangan gitu. Wow, oke deh, betul-betul. Amin. Berarti itu kesempatan banget ya Kak buat justru yakin Betul. dia gitu ya. Benar-benar. Jadi sahabat lah minimal, karena jadi teman buat menolong dia untuk jangan pernah kristenkan dia, nggak perlu. Nggak perlu. Karena orang yang kita paksa-paksa, kita ojok-ojok supaya terima Yesus jadi orang Kristen, belum tentu kita benar jadi orang Kristen. Jadi lebih baik nggak usah.
Kita tolong dia aja untuk berdamai. Nah, makanya saya lewat ini juga menyarankan buat teman-teman, nggak perlu pusing supaya, karena Tuhan Yesus kan bilang gini, tunjukkanlah perbuatan baikmu supaya Bapa di surga dipermuliakan. Ya kan? Jadikan semua bangsa muridku bukan berarti beragama Kristen, tapi mereka bisa mengenal karakter Kristus, bisa mengenal hidup Kristus lewat diri kita. Makanya belajar untuk mengenal berdamai, menjadi sahabat buat teman-teman, memperkenalkan Kristus di dalam diri kita lewat kehidupan kita. Itu sih. Wow, amin, mantep Kak. Oke, ya ini saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, yang Siap. yang sempat ini. Nah, dia bilang gini, ada yang nanya, ada yang minta tips buat orang yang melayani nih Kak. Mungkin di dalam pelayanan kali ya, maksudnya dia dari Alex Landy. Ya, kalau di pelayanan gereja itu kan ada macam-macam ya. Ya, kamu mesti ikutin rules-nya di gereja masing-masing gitu kan. Kalau kayak di poweryouth.id ini kan punya rules-nya juga. Nah, bisa tinggal ikutin gereja lokal masing-masing. Tapi kalau bicara soal esensi pelayanan, melayani itu apa sih? Ya kan? Yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang kita layani, yaitu Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu berarti apa? Esensinya adalah melayani Tuhan itu bicara soal hidup kita setiap hari yang betul-betul tidak melukai pribadi Tuhan, tidak melukai hati Tuhan, tidak melukai perasaan Tuhan, ya kan? Kamu punya orang tua, kita punya orang tua kan, betul ya? Apakah kamu mau tiap hari melukai hati orang tua? Enggak. Orang tua yang udah ngelahirin kamu, orang tua yang udah ngebesarin kamu, berjuang, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cari uang, cari duit, supaya kamu bisa sekolah, dapat kehidupan yang layak. Kamu kalau pikirin orang tua kamu aja, ada nggak terbersit di pikiran kamu ingin menyakiti orang tua? Enggak. Orang yang normal ya, orang yang waras pemikirannya, anak yang waras pemikirannya, pasti dia berjuang untuk membahagiakan orang tuanya. Kecuali kalau dia tuh udah nggak mau tahu, ya udah, pokoknya senang-senang aja hidupnya. Tapi kalau anak muda yang normal, yang waras ya, yang betul-betul peduli sama orang tua, sadar dari mana dia berasal, dia pasti akan menyenangkan hati orang tuanya. Berjuang. Walaupun seburuk apapun orang tuanya, perlakuannya seperti apa terhadap dirinya, tapi kalau dia mengerti bahwa dia itu lahir dari rahim orang tua, hidup karena perjuangan bapa, ya yang berjuang untuk nyari makan apa segala macam, kita itu nggak akan menyakiti. Nah, sama, melayani Tuhan itu sebenarnya prinsip utamanya adalah apa? Belajar untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Sama seperti kamu tidak ingin menyakiti hati orang tua, maka kita belajar untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Makanya sebisa mungkin hidup kita itu harus kita jaga, kita kita rawat. Jadi jangan sampai ntar Tuhan itu kecewa sama hidup kita. Kita nggak boleh hidup sembarangan, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Nah, itu esensi pelayanan. Kalau ini kita praktekkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti pelayanan di gereja itu dampaknya besar. Orang akan melihat role model lewat diri kita. Orang akan melihat contoh lewat hidup kita. Dan orang akan diberkati. Orang akan kenal, gini, orang itu nggak kenal Kristus. Tapi orang bisa tahu Kristus lewat diri kita, lewat hidup kita. Kita ini alat peraganya Tuhan. Jadi bagan, jadi diagram, jadi contohnya Tuhan. Makanya harus sebisa mungkin bisa memperkenalkan Tuhan dengan baik. Itu sih. Pelayanan itu tipsnya cuma itu doang, sederhana. Hati yang tulus. Pokoknya mengasihi Tuhan lah, gitu. Amin. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Rudi Andreas. Dibilang, Kak, apakah kalau kita khawatir untuk gak bisa bantu orang lain, apakah itu termasuk insecure? Even memang kita lagi gak bisa bantu. Jadi kayak feel guilty gitu Kak. Ngerasa bersalah gak bisa bantu orang lain tuh termasuk insecure gak sih gitu maksudnya dia? Pertama begini, kalau kita misalkan gini, setiap orang itu dipanggil Tuhan untuk memperhatikan sesama. Setiap orang itu dipanggil Tuhan untuk membantu sesama. Jadi kalau misalkan dibilang begini, nggak bisa kita membantu orang lain itu salah. Ya, kenapa muncul rasa feel guilty, merasa bersalah atau merasa gagal ketika membantu orang lain?
Karena kita itu nggak, tadi sekali lagi, kita itu nggak sadar diri, kita itu nggak menilai diri kita mampu nggak. Kayak saya contohnya, ada orang butuh duit 10 juta, saya nggak punya duit 10 juta, ya kan? Saya pengen bantu dia, pengen, tapi saya nggak punya duit. Apa karena kemudian langsung saya merasa menjadi orang yang gagal untuk membantu orang? Enggak, enggak, enggak gagal. Berarti apa? Saya ngomong ke orang yang 10 juta, yang butuh uang 10 juta, saya itu nggak punya duit 10 juta. Saya punya duitnya mungkin cuma 500.000. Kalau kamu mau, saya bisa membantu 500.000. Jadi kita jujur sama diri kita. Nah, ketika orang itu bilang, aduh, saya butuhnya 10 juta. Aduh, minta maaf, aku nggak bisa bantu sekarang ini. Tapi aku berdoa supaya kamu bisa menemukan jalan keluar dan bisa menemukan orang yang tepat yang bisa pinjamin kamu 10 juta. Nah, jangan juga kamu merasa bahwa kamu gagal membantu orang itu. Enggak. Jadi membantu itu harus berdasarkan kapasitas kita. Maka di dalam kitab Korintus dibilang gini, kalau kamu memberi, kata Rasul Paulus, ya kan, memberi persembahan, memberi apapun, atau memberikan pertolongan itu harus dengan rela hati. Kuncinya rela hati. Pemberian kita, bantuan kita itu harus dengan sikap rela hati. Orang yang rela hati itu artinya apa? Orang yang rela hati itu adalah orang yang sadar kapasitas kemampuannya. Jangan juga kita memanipulasi diri. Seolah begini, wah kalau kita beri banyak, maka kita akan diberi banyak. Belum tentu. Jangan-jangan waktu kamu beri banyak, kamu nggak nerima apa-apa loh. Jadi nyalain Tuhan kan. Nah, makanya tahu kapasitas kita. Tahu batas kita. Gitu. Jangan sampai nanti waktu kita menolong, kita membantu orang, malah kita yang susah. Kita yang akhirnya jadi dilema. Kita berantem sama keluarga, kita berantem, nggak benar juga. Jadi kalau kita membantu harus tepat takarannya. Iya. Gitu. Amin, mantap Kak. Oke, ada 2 lagi Kak pertanyaannya. Dibilang Boleh. dari Kelvin, cara berdamai dengan orang yang sudah lama berdendam dan berdengki dengan kita gimana ya Kak? Kalau kita berdamai ya soal dendam, soal dengki ya sama orang-orang, sama orang lain gitu. Gini, kuncinya berdamai itu yang pertama begini. Kalau kamu tahu kisah Daud, waktu Daud didatengin sama Nabi Nathan ya, karena dia berzina sama Batseba kan, lalu kemudian menyuruh suami dari Batseba, Uria, untuk ini kan. Daud dalam Mazmurnya bilang gini, hanya kepada Allah saja aku berdosa. Betul ya? Hanya kepada Allah saja aku berdosa. Nah, langkah pertama itu harus sadar dulu. Misalnya kita punya dendam, punya kebencian sama orang. Jangan langsung datang ke orangnya dulu. Kamu sama Tuhan tuh sadar belum? Udah beres belum? Udah bener belum? Apa udah berdamai belum? Kalau udah berdamai, datang sama orangnya. Nah, kenapa saya bilang kamu harus beres dulu sama Tuhan, berberes dulu sama Allah? Karena waktu kamu nanti mau beresin diri kamu ya, menyelesaikan masalah dendam, masalah dengki kamu sama orang lain, takutnya orang lain nggak mau berdamai sama kamu. Ketika orang lain nggak mau berdamai sama kamu jadi kesel kan? Jadi marah. Kok kayak gini, apa segala macam. Tapi kalau kamu datang dulu sama Tuhan, berdamai, kamu nggak lagi kamu udah ngerasa tenang, ngerasa tentram, bahwa kamu sadar bahwa aku telah dikuduskan, dibenarkan oleh Allah, ya kan, darah Yesus menyucikan aku menjadi pribadi yang baru, Tuhan, aku mau berdamai dengan orang ini. Nah, ketika kamu datang, kamu ditolak atau kamu tidak diterima, ya kan, perdamaian kamu, minta maaf kamu, ingat, itu udah tidak masalah lagi buat kamu. Nah, kenapa? Karena kamu udah berdamai dengan Allah, itu yang paling penting. Nah, orang itu kan punya pilihan, punya kehendak bebas. Kalau kamu ngerti orang punya pilihan, punya kehendak bebas, ketika dia memilih untuk nggak mau memaafkan kita, nggak mau berdamai dengan kita, itu udah pilihan dia. Yang penting hati kamu berdamai dengan Allah dan tenang. Nah, makanya pastiin dulu kita beres dulu. Pikiran kita, hidup kita itu harus beres dulu di hadapan Allah, baru kemudian datang ke orang itu dan minta maaf. Kalau dia nggak terima gimana Kak? Nggak apa-apa. Yang penting kamu udah berdamai. Karena berdamai itu bukan soal diterima oleh orang yang membenci atau orang yang dendam sama kita atau orang yang kita dendemin. Enggak. Berdamai itu bicara soal kita diterima kembali oleh Allah. Nah, ketika kita diterima kembali oleh Allah, orang lain bisa terima kita nggak? Belum tentu semua. Jadi kita bisa tenang, bisa berdamai. Gitu. Oh, amin. Mantap nih. Wah, bagus banget Kak. Yes, bagus banget. Oke. Nanya ya.
Dari mana ya tadi ini ya? Oke. Apa ini? Bentar, sorry. Oke. Dari Keira ya. Kak, seseorang saya kenal dia LGBT karena saking insecure-nya. Saya kurang paham sih akan hal ini. Wah, nanganin orang LGBT sih, Kak. Mengenai insecure-nya gimana nih ya? Mungkin dia nggak LGBT, nyadar kali LGBT ya karena insecure ya. LGBT-nya lu gue butuh Tuhan atau apa nih? Oh, lu gue butuh Tuhan, benar juga ya. Gini, orang LGBT itu kan ada banyak fase ya. Kita nggak bisa menghakimi orang LGBT sebagai seorang pendosa. Kadang-kadang kita itu nggak fair, ya. Kita nggak fair sebagai orang Kristen, anak Tuhan, nggak fair gitu kan. Gereja bisa menerima orang berzina karena dia nggak ketahuan, lalu diterima di dalam, bisa datang ibadah, ya kan. Tapi orang LGBT di gereja bisa diterima nggak? Karena kelihatan dia LGBT, misalkan agak sedikit, yang pria agak sedikit kewanita-wanitaan, kita kadang-kadang jadi justru kita yang insecure kan sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya kita nggak bisa menerima dia kan, kayak ngerasa nih orang aneh ya, berbeda sama gua ya, gitu. Kita bisa nerima orang yang nggak kelihatan dosanya di dalam gereja, tapi ketika orang yang kelihatan, tanda kutip keanehannya, kita ngerasa nggak bisa terima. Nah, kadang-kadang kita yang insecure loh sama orang LGBT. Karena kita nggak insecure, akhirnya orang-orang LGBT ini ngerasa gereja pun nggak insecure. Nah, jadi kalau orang LGBT itu harus dipahami nih. Ini agak dalam nih. Gini, orang LGBT itu harus dipahami apa ya? Dia itu ada orang LGBT yang cuman sadar orientasi seksualnya kepada sesama jenis, tapi belum praktek gitu. Dia sadar nih, kok gue ada keanehan ya? Gue suka sama, misalkan Kak Saud nih laki-laki, Kak Saud sukanya kok sama laki-laki ya? Ya, sama si kakak yang tadi, Koko yang tadi tuh, yang dada-dada tadi, kok gue lebih suka sama dia gitu ya? Nah, misalkan ini contoh ya. Nah, tapi dia belum praktek. Dia belum praktek. Dia belum pacaran sama orang sama jenis. Baru tahu doang. Itu yang paling rendah tuh. Tapi ada orang yang udah tahu, lalu kemudian dia cuma bersahabat doang sama circle-nya orang yang LGBT. Itu agak naik lagi tuh levelnya. Sampai ujungnya nanti orang LGBT yang paling ini tuh adalah ketika dia akhirnya menikah sama sesama jenis. Nah, kita perlu tahu dulu nih, teman kamu ini LGBT-nya itu taraf di mana? Apakah dia udah pacaran dengan sesama jenis, punya hubungan dengan sesama jenis, atau baru tahu doang, aduh, kayak gue nih suka sama sesama jenis deh. Nah, kalau masih di taraf itu, maka kamu harus punya temen berdua atau bertiga, bikin komunitas, ajak dia masuk ke dalam. Kalau kamu sendiri, berbahaya. Meski ajak. Nah, komunitas ini meski sehati, meski sepakat bahwa komunitas ini terbentuk untuk menolong, untuk membantu teman kita yang punya orientasi LGBT, yang punya rasa suka kepada sesama jenis, tapi belum melakukan praktek atau apa, cuman sadar doang, dia baru sadar bahwa ternyata gue kok lebih suka sesama jenis ya. Nah, orang-orang kayak gini masih bisa diselamatin. Penanganannya masih bisa, cuman yuk bikin komunitas yang bisa nerima dia, mulai terima apa. Nanti ketika ada penerimaan ya, kita ini yang merasa yang apa ya, yang suka dengan lawan jenis, lama-lama nanti dia akan terbawa. Karena untuk awal itu masih cuman orientasi doang ya, masih cuman orientasi, oh kayak aku suka sama sesama nih. Baru kayak gitu tuh masih bisa diselamatkan cepat. Dia butuh komunitas yang bisa menerima, bisa menolong, ada kakak rohani, dan itu kalau bisa dilakukan cepat, dia akan terbiasa nanti, akhirnya mulai sadar. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena Kak Saud punya adik rohani yang kayak begitu, dan akhirnya dia bisa selamat. Bisa kemudian akhirnya ngerti. Tapi kalau udah yang kayak berat-berat gitu, segala macam, nah itu lain case. Itu penanganannya berbeda. Gitu ya. Nah, kalau insecure soal LGBT, sekali lagi, LGBT soal insecure adalah karena kesadaran dia yang berbeda dengan orang pada umumnya. Dia ngerasa insecure. Tapi kemudian kenapa dia bisa sampai LGBT? Ada banyak faktor. Ada faktor genetik, ada faktor eksternal kayak keluarga, lingkungan, apa yang membentuk dia.
ada faktor kepahitan, dendam, apa segala macam, ada banyak hal yang akhirnya membentuk dia sehingga dia menjadi orang yang suka sesama jenis itu. Oh, oke deh Kak. Iya. Saya mau nanya nih, ini kalau saya pribadi mumpung lagi bahas ini sih Kak. Nah, kalau Siap. sebagai komunitas kan misalnya yang tadi Kakak bilang kan komunitas kita pengen nerima gitu misalnya orang-orang demikian gitu. Nah, masalahnya kan kita kalau rata-rata gereja kan biasa cewek ditanganin cewek, cowok ditanganin cowok nih. Nah, gimana nih kalau sama orang yang LGBT, kalau misalnya cowok ditanganin cowok, jadi suka sama ini gimana Kak? Kan takut itu yang agak jadi bingung sih kalau menurut saya juga gimana gitu. Kalau dia suka sama cewek, kita yang tanganin malah suka sama kita, gimana ya gitu. Saya pernah ngobrol sama teman-teman yang LGBT ya, khususnya yang cowok ya. Dia bilang kayak gini, gue tuh bang, kadang-kadang ya suka bingung sama orang-orang tuh, katanya kenapa? Dipikir gara-gara kita LGBT kita bisa sembarangan suka sama semua laki-laki kali. Kita juga suka milih-milih kali, gak gitu? Oh gitu ya, ketahuan. Jadi kayak contohnya kamu lah, kamu suka sama cowok, kamu langsung oke, aku suka sama cowok, cintanya aku, enggak gitu kan? Kamu pilih-pilih nggak sama cowok? Benar. Iya, Pasti kan. Nah, orang LGBT pun begitu, dia pilih-pilih. Cuman kan kita kan ada ketakutan, kitanya ini yang karena kurang pengetahuan, kurang pemahaman, kita udah punya cara pandang sendiri, akhirnya ketakutan. Kita ngerasa nih, duh nanti dia suka sama gue gimana ya? Padahal tuh yang LGBT bilang kayak gini, ih sorry lah ya, gue suka sama elu katanya. Oh level gue mah tinggi, gue berkelas gitu, jadi gitu. Jadi dia pun nggak sembarangan suka, dia tuh nggak sembarangan cinta gitu, dia nggak sembarangan menyukai orang, enggak. Cuman kitanya yang ketakutan. Nah makanya buat saya pribadi sih, kalau misalkan mau gitu ya, kalau misalkan pengen serius untuk menggarap hal seperti ini, kitanya pun harus berdamai dulu sama kondisi begini, ya kan? Yang penting intinya kamu harus tahu temen kamu ini LGBT-nya itu sampai di taraf mana. Nah, misalkan kamu belum mengerti, belum memahami, atau punya teman yang kayak begitu, ya kamu bisa cari orang yang bisa lebih mengerti dan kemudian coba buat ruang pertemuan waktu pertemuan khusus untuk bisa diskusi soal ginian sama dia juga gitu. Oke deh Kak, wah mantep ya. Oke Kak. Kita waktunya tinggal 9 menit lagi ya Kak. Siap. 9. Oke. Siap. Tunggu ya. Bentar. Waduh. Tunggu ya. Biar lanjutin aja. Bentar. Ini kan tadi udah bilang sih. Tunggu ya Kak, saya lagi milih nih. Bentar. Silakan dipilih. Dipilih. Oh, oke. Ada ini nih bagus juga nih dari Elsa Betriani, dibilang Kak tentang jangan pernah menyerah atau takut gagal dalam mencapai tujuan. Ya, berarti ada maksudnya insecure di sana nih Kak. Ya boleh dijawab. Gimana sih? Ya. Jadi gini, kalau yang pertama ya kalau misalkan kita hidup ya, kita kan pasti akan ngalami yang namanya kegagalan. Nah, kita itu harus sadar bahwa kita itu akan bisa gagal dalam hidup. Nah, persoalannya ada banyak orang tuh merasa bahwa hidup itu nggak boleh gagal. Akhirnya ketika merasa hidup itu nggak boleh gagal, harus berhasil terus, jadi insecure dia, jadi ketakutan. Dan akhirnya orang kayak gini tuh nggak berani melangkah, nggak berani nerobos, nggak berani berbuat sesuatu, nggak berani keluar dari zona nyaman dia tetap aja di situ, diem aja. Akhirnya ya udah kayak begitu. Nah, pemahaman ini yang harus kita pahami. Rasul Petrus itu pernah gagal, betul ya? Ingat ya, Rasul Petrus itu pernah gagal. Dia itu pernah mencoba melarang supaya Tuhan Yesus tidak pergi ke Yerusalem, supaya Tuhan Yesus tidak disalib. Sampai Tuhan Yesus hardik dia dan bilang kayak gini, nyala engkau iblis, ya kan? Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, ya kan? Bukan yang apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, Petrus pernah gagal. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkal 3 kali, betul ya? 3 kali. Seorang rasul pun
pernah mengalami kegagalan yang cukup fatal sebenarnya. Tapi persoalannya adalah Petrus tidak gini. Petrus itu hampir tenggelam dengan rasa bersalahnya dia. Dia hampir tenggelam dengan rasa gagalnya dia. Tapi kemudian anehnya adalah apa? Ketika dia bergumul, bergulat seperti itu, Tuhan datang dalam hidup dia. Ya, ketika Tuhan Yesus menampakkan, ketika Tuhan Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati, dia berkeliling, yang 40 hari apa segala macam, sampai akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Nah, disitulah Petrus kemudian akhirnya bangkit kembali. Dia kemudian, dalam Alkitab dikatakan dia dan murid-muridnya itu kemudian di loteng, diam selama 10 hari dan menerima, mereka berdoa dan akhirnya menerima pencurahan Roh Kudus, yang nanti hari Minggu kita rayakan hari Pentakosta, ya kan? Dari peristiwa itulah kemudian Petrus menjadi orang yang berani. Berani, bahkan sampai dalam tradisi gereja dikatakan Petrus itu dibunuh dengan kepala terbalik dan disalibkan dengan kepala terbalik. Dia nggak layak seperti Tuhan Yesus yang disalibkan. Nah, seorang rasul yang bernama Petrus, yang dekat dengan Yesus, yang bersama dengan Yesus 3,5 tahun aja, mengalami kegagalan. Ini Alkitab jujur banget loh. Alkitab hebat banget. Ada banyak nabi, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab yang dipanggil, para pelayan Tuhan yang dipanggil. Di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang tadi adalah gagal. Ya. Nah, kenapa mereka bisa bangkit? Karena mereka kemudian mengalami pertemuan sama Tuhan. Jadi kalau kamu misalkan pengen berani menghadapi hidup ini, yang pertama kamu harus sadar bahwa hidup ini bisa gagal dan kamu nggak akan pernah berhasil terus, gitu kan. Kalau kamu lurus terus itu kayak detak jantung ya di mesin. Kalau lurus terus tandanya apa? Nanti. Ya itu. Kalau kita detak jantungnya lurus terus hidup kita kayaknya lurus lempeng aja, jangan-jangan kita mati secara kerohanian. Tapi kalau kita turun naik, ya kan? Ada turun naik gelombang ini seperti gelombang jantung, tandanya apa? Kita hidup, betul ya? Nah, kita itu harus mengalami yang namanya gelombang kehidupan. Bisa gagal, bisa up, bisa down, bisa naik, apa segala macam. Nah, tapi perlu diingat, seperti Petrus, Tuhan itu selalu dekat sama orang gagal. Dia tuh mau datang sama orang yang gagal. Dia selalu mencari orang yang gagal. Adam dan Hawa di Taman Eden itu gagal, memberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang punya inisiatif mencari mereka dan bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Kadang-kadang kan kita suka baca kan suka diledekin. Lu tuh orang Kristen, Tuhan lu nggak maha tahu. Buktinya tuh di Taman Eden dia nyari Adam tuh. Kalau dia maha tahu, kenapa dia cari-cari kan? Sebenarnya tuh teks di Alkitab itu, Kejadian pasal 3 itu, ketika Tuhan bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Bukannya Tuhan nggak tahu, bukannya Allah nggak tahu. Justru itu hendak menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tuh dekat sama orang yang gagal. Allah selalu punya inisiatif, punya komitmen, ya, punya kehendak lebih dulu datang kepada manusia. Seperti Tuhan Yesus datang kepada Petrus yang gagal, demikian juga Tuhan itu mau datang sama orang-orang yang gagal. Nah, kalau kita merasa bahwa kita adalah manusia, maka kita pasti punya potensi gagal. Punya. Habiskan potensi gagal kita sampai akhirnya keberhasilan muncul. Dan ketika kita gagal, sadarilah bahwa Tuhan tuh dekat sama orang gagal. Dia selalu mencari orang yang gagal. Datang sama Tuhan, beri dirimu sama Tuhan, sampai akhirnya Tuhan ubahkan hidupmu. Itu. Wow, amin. Luar biasa. Oke deh Kak, karena waktu kita udah 3 menit lagi. Sorry buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, tapi kita nggak bisa nanya lagi ya guys, karena udah malam juga. Nah, terakhir nih Kak, ya. Apa tuh? Pesan nggak nih buat anak-anak muda gitu, supaya mereka bisa lebih maju lagi, bangkit lagi, terutama di dalam keadaan seperti ini nih, yang krisis sekarang ini. Boleh kasih dua patah kata, Kak? Iya. Kondisi kita sekarang ini, dunia ini nggak pernah akan membuat kita nyaman. Tapi kita nggak boleh meninggalkan dunia. Wow. Karena dunia ini ladang kita. Dunia ini Tuhan, selama kita masih hidup, maka Tuhan tuh mengizinkan kita ada di dunia ini
untuk memberi hidup bagi Kristus, supaya orang lain bisa merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kita. Nah, persoalannya kita seringkali tidak maksimal karena kita sering merasa tidak aman. Kalau kamu merasa tidak aman sekarang, nggak apa-apa, berdamai. Itu hal yang wajar dalam diri kita manusia. Tapi jangan dikuasai oleh rasa tidak aman. Ketika kamu dikuasai oleh rasa tidak aman, maka yang bertahta dalam hidup kita, yang berkuasa dalam hidup kita bukan Tuhan, tapi kekhawatiran diri kita sendiri yang berkuasa. Nah, kalau kita sedang mengalami rasa tidak aman, datang sama Tuhan. Beri dirimu dekat sama Tuhan, berdamai sama Tuhan, beri dirimu supaya diubah sama Tuhan. Disitulah nanti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan create, tangan yang kuat itu akan meng-create kita, akan mengubah hidup kita. Supaya kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu. Amin. Wah, luar biasa banget, Kak. Thank you ya. Thank you. Thank you. Semua teman-teman, kita diberkati banget ya sama talk show bareng si Kak Saud ya. Ya. Kamu ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada ya. Oke deh, nggak ada deh Kak. Oke, untuk nextnya ya, untuk tema selanjutnya kita bakal hubungin lagi ya buat Kak Saud. Siap. Ya, seru banget lah pokoknya ya. Semuanya diberkati ya teman-teman. Oke, kita juga udah mau selesai semuanya. Thank you buat udah join sama kita. Kak Saud, thank you. Titip salam buat istrinya ya, Kak. Thank you. Ya, semangat. Kita berdoa buat yuk. Kak. Iya, boleh ya. Kakak pimpin doa ya. Yuk, kita berdoa yuk. Oke. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena malam ini kami boleh live Instagram bersama dengan teman-teman dari poweryouth.id. Hamba berdoa Tuhan biarlah komunitas ini boleh menjadi komunitas yang ramah buat anak-anak muda, komunitas yang bisa menerima siapapun, bahkan bersama-sama untuk maju di dalam Tuhan. Tuhan yang terus sempurnakan setiap orang-orang yang memimpin komunitas ini supaya terus melalui mereka bisa mendorong, membawa anak-anak muda di komunitas ini semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Tuhan setiap teman-teman kami yang terlibat di live Instagram malam ini, berikan kepada mereka kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Allah terus menjaga hidup mereka, supaya mereka menjadi anak muda yang efektif, anak muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan, totalitasnya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka bisa menjadi berkat buat siapapun. Terima kasih Tuhan, berkati terus komunitas ini, berkati terus kami semua, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sip. Thank you ya, Kak. Thank you. Ya, thank you buat teman-teman juga. God bless. Bye-bye. God bless.